Jadi lansia itu overweight atau obesitas atau yang berat badannya berlebih belum tentu tidak malnutrisi. Sobat Kanjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kanjo, sahabat RSUD Kanjuruhan. Selamat datang di Sobat Kanjo Podcast bersama dengan saya Yuni Erikawati. Dalam memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tanggal 29 Mei 2025 kemarin, podcast kali ini akan membahas tentang gizi seimbang untuk lansia sehat. Semakin bertambahnya usia, maka kebutuhan tubuh kita akan mengalami perubahan. Namun banyak yang belum mengerti makanan apa yang cocok untuk lansia agar tetap sehat, aktif, dan tidak mudah terserang penyakit. Nah, episode kali ini kita akan membahas secara tuntas tentang makanan sehat untuk lansia, tips makanan praktis, dan mitos-mitos seputar gizi lansia yang ternyata belum tentu benar. Untuk selengkapnya kita akan bahas bersama dengan narasumber kita hari ini, dokter yang sangat luar biasa yang saat ini sudah berada di samping saya, Dr. Pungki Dwi Tunggal Pangestuti, spesialis gizi klinik. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Erika yang juga luar biasa. Alhamdulillah. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah dok. Nah dokter, mungkin bisa sapa Sobat Kanjo dulu untuk memperkenalkan diri dokter. Oke, halo Sobat Kanjo, sahabat RSUD Kanjuruhan. Saya Dr. Pungki, dokter spesialis gizi klinik di RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Nah dok, sebelum kita lanjut ke pertanyaan seputar lansia nih dok, mungkin bisa nih dok dijelasin terkait peran gizi pada lansia dok. Ya, oke. Jadi gizi pada lansia atau lanjut usia ini memang sangat penting ya, dan seringkali kita luput dari perhatian gitu. Nah, kenapa penting? Karena pada lansia atau lanjut usia itu akan terjadi perubahan-perubahan tadi yang sudah disampaikan Mbak Erika, perubahan-perubahan fisiologis, yaitu organ-organ, kemudian metabolismenya, dan juga aktivitasnya. Jadi, ini akan mempengaruhi makan atau gizi dari lansia itu sendiri. Jadi mungkin perubahan organ-organ itu seperti penurunan indera penciuman, indera penglihatan, indera pengecap atau perasa, sehingga lansia ini menjadi menurun selera makannya. Sehingga, nah itu semua ya, jadi perubahan organ, kemudian gizi pada lansia merupakan penting untuk diperhatikan karena selama ini kadang luput dari perhatian ya. Karena pada lansia itu terjadi perubahan-perubahan fisiologis seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Erika tadi, bahwa ada penurunan organ-organ dari lansia itu sendiri. Jadi bisa indera penciuman, indera penglihatan, indera pengecap ya. Sehingga itu yang menyebabkan lansia itu menurun selera makannya. Kemudian juga ada perubahan-perubahan metabolisme dan komposisi tubuh, di mana pada lansia itu bisa rata-rata menurun massa ototnya, tapi massa lemaknya meningkat. Kemudian juga ada perubahan-perubahan seperti psikologis ya, faktor psikologis, di mana semuanya itu bisa menyebabkan lansia ini menjadi kurang gizi atau yang disebut dengan malnutrisi. Nah, jadi penting untuk kita perhatikan lansia mampu untuk memenuhi kebutuhan gizinya ya, supaya lansia ini bisa panjang umur, tidak hanya panjang umur, tapi juga hidup dengan berkualitas. Berkualitas, iya dokter. Panjang umur dan sehat selalu, begitu ya selalu, dokter. iya. Nah dok, ngomong soal lansia nih dok, mungkin banyak Sobat Kanjo ini yang belum tahu nih dok, ngomongnya lansia. Sebenarnya seseorang bisa dikatakan lansia atau kategori usia lansia itu dimulai dari usia berapa dokter? Oke, Sobat Kanjo, jadi saat ini sudah ada undang-undangnya ya. Jadi ada undang-undang tentang kesejahteraan lanjut usia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 98. Di mana di situ dikatakan bahwa lansia atau lanjut usia jika seseorang itu sudah mencapai usia 60 ke atas.
Jadi lansia itu dimulai dari Mm-mm. usia 60 ke atas Iya. gitu ya dokter. Kalau saya ini mungkin sudah pralansia ya. Tapi Kalau Erika mah masih Iya. lama lansianya ya. tapi bajunya masih muda sekali. Iya. Jadi dok, tadi kan sudah disampaikan bahwa peran gizi itu sangat penting dok. Mm-mm. Nah, tapi banyak yang belum tahu nih dok. Banyak yang tahunya itu gizi itu hanya berperan penting pada usia anak sampai usia produktif saja. Tapi sebenarnya kebutuhan gizinya sendiri itu mengalami perubahan nggak sih dok semakin usia bertambah? Ya memang. Jadi memang betul ada perubahan ya. Jadi memang berbeda dengan anak-anak maupun dewasa atau golongan umur yang lainnya ya kalau lansia itu. Karena kenapa? Karena lansia ini tadi bahwa metabolismenya itu melambat ya, sudah menurun. Kemudian juga aktivitas menurun. Akhirnya juga massa otot juga menurun. Nah, itu akhirnya kebutuhan dari energi dari lansia itu juga cenderung menurun juga. Dan bahkan dikatakan mulai usia 50 tahun itu akan terjadi penurunan kebutuhan energi sebanyak 5% setiap 10 tahunnya gitu. Nah, berdasarkan berapa sih kebutuhan energi sebenarnya dari lansia ini atau kebutuhan kalorinya? Kalau berdasarkan angka kecukupan gizi ya, itu kita lihat antara 1.600 sampai 1.800 kilokalori. Tapi itu juga harus kita sesuaikan dengan status gizinya ya. Status gizinya apakah lansia itu status gizi baik ataukah berisiko malnutrisi atau malnutrisi. Kemudian juga kita lihat faktor aktivitas fisiknya, kemudian juga penyakit yang diderita oleh jadi faktor stresnya. Jadi itu makanya secara individu juga kebutuhan kalori sebenarnya juga antar lansia juga berbeda-beda. Jadi sesuai dengan kondisi lansianya sendiri ya dok, untuk kebutuhannya. Iya. Nah, kira-kira berarti kan mengalami penurunan kebutuhan ya dok? Iya. Kira-kira bagaimana sih dok cara untuk memastikan atau mengetahui bahwa lansia ini sudah memenuhi kecukupan gizinya atau kebutuhan gizinya sudah tercukupi? Oke, Sobat Kanjo, jadi bagaimana sih kita tahu ya, lansia ini cukup gizinya gitu. Yang jelas berarti kita harus tahu status gizinya ya, status gizi dari lansia. Bagaimana ya dengan screening gizi ya. Ada bermacam-macam alat screening gizi, tapi biasanya pada lansia itu kita memakainya MNA, meskipun juga screening gizi lainnya juga bisa dipakai. Nah, terus bagaimana caranya kita tahu status gizinya juga? Nah, kita juga harus melihat dari pola makan lansia. Kita pastikan bagaimana sih kita supaya lansia ini mencapai gizi optimal ya, yang optimal. Jadi kita harus pastikan pola makannya yang bergizi lengkap dan seimbang ya. Jadi tidak kekurangan juga tidak berlebihan. Nah, kita kenal di sini ada 4J ya. Kalau dulu mungkin 3J, sekarang 4J. Jadi ada J yang pertama itu adalah jumlah. Jadi kita harus pastikan lansia itu mampu mengonsumsi nutrisi atau gizi sesuai dengan kebutuhan energi atau kalori hariannya. Kemudian kita pastikan bahwa jumlah karbohidrat, lemak, protein, vitamin mineralnya, seratnya, cairannya itu juga sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, J yang kedua itu adalah jenis ya. Jadi jenis makanan apa sih yang perlu dikonsumsi lansia? Jadi yang perlu konsumsi adalah yang pasti itu adalah harus lengkap dan bergizi dan juga bervariasi. Jadi lansia jangan sampai hanya mengonsumsi makanan yang itu-itu saja, karena masing-masing makanan itu mempunyai keunggulan zat gizi masing-masing ya. Jadi kita harus bervariasi untuk jenis makanannya. Kemudian yang ketiga itu adalah jadwal. Nah, jadwal ini kita lansia itu memang bisa kita berikan makan sesuai dengan jadwal
seperti orang dewasa pada umumnya, yaitu 3 kali makan, kemudian kita tambahkan di 2 kali atau 3 kali selingan. Jadi maksudnya apa sih 3 kali makan utama ini kita bisa berikan pagi misalnya jam 6 atau jam 7 sampai jam 7. Kemudian kita berikan mungkin jam 9, jam 10 kita berikan snack atau tadi cemilan ya. Kemudian yang siang kita berikan makan lagi, kemudian sore jam 4 atau sampai jam 5 kita berikan cemilan, baru malam makan malam Makan utama gitu. lagi ya? Makan utama lagi. Kenapa harus dibagi seperti itu? Karena lansia ini biasanya itu mudah kenyang ya, jadi nggak bisa langsung makan 1 piring penuh gitu. Jadi memang harus dibagi. Nah itu, jadi kadang sampai bisa 4-5 kali sehari gitu makannya. Terus yang keempat ya, jurus masak. Nah ini, jadi bagaimana kita supaya lansia itu meningkat selera makannya ya. Jadi jangan sampai, memang sih kan yang baik itu kayak direbus, dikukus ya, dipanggang. Tapi jangan sampai hanya lawaran gitu ya, tawar, terus hambar gitu ya. Ya lansia yang sudah memang dari dasarnya selera makannya menurun, kemudian indera pengecapnya juga sudah menurun, akhirnya jadi nggak semakin nggak selera makan ya. Jadi makanya kita tambahkan dengan bumbu-bumbu atau rempah-rempah. Jadi meningkatkan cita rasa itu tidak hanya dengan gula garam saja ya, atau dengan penyedap misalnya. Nah itu kita tambahin bumbu rempah-rempah, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit. Itu malah sudah kayak antioksidan ya kan, kayak anti radang. Nah itu jadi bagus juga untuk kesehatan lansia itu sendiri. Terus juga bisa kita tambahkan misalnya untuk penyedapnya kita bikinkan dari kaldu ayam langsung, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu ikan. Nah seperti itu supaya untuk lebih meningkatkan selera makannya. Jadi seperti itu. Oke dokter, menarik sekali ya dokter. Jadi sekarang itu tidak hanya 3J itu kan biasanya hanya untuk pasien yang menderita diabetes ya dokter. Ternyata 3J ini ditambah 1J lagi jadi 4J untuk pasien, untuk lansia ya dokter ya. Sangat penting sekali. Nah dokter, untuk makanan seimbangnya nih dok, kandungannya itu apa aja sih dok? Seperti yang harus dipenuhi begitu dokter. Jadi kalau gizi seimbang itu kalau kita di Kemenkes ya, jadi Kementerian Kesehatan di Indonesia itu udah ada panduan ya, namanya ada tumpeng gizi seimbang dan juga ada isi piringku. Nah, tumpeng gizi seimbang itu mengatur komposisi makanan dalam sehari ya. Kalau isi piringku dalam sekali makan. Jadi apa saja. Jadi kalau tumpeng itu kan bentuknya seperti kerucut, yang paling bawah yang paling banyak, kemudian mengerucut yang paling atas yang paling sedikit gitu ya. Jadi yang paling bawah ini yang sehari-hari itu yang bawah itu makanan pokok ya. Jadi makanan pokok itu bisa nasi, bisa jagung, bisa ubi, kentang ya. Kita lebih pilih karbohidrat kompleks ya daripada karbohidrat simplek. Jadi hindarilah yang tepung-tepungan gitu ya. Kita lebih milih mungkin yang nasi, lebih baik lagi mungkin nasi merah yang tinggi serat gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah sayur dan buah. Jadi kalau tadi yang makanan pokok gitu bisa kita sediakan sekitar 3-4 porsi ya. Kemudian untuk yang sayur itu juga seperti itu 3-4 porsi, kemudian untuk buah kita bisa berikan 2-3 porsi. Kemudian yang ketiga, tumpeng yang agak atas lagi itu adalah lauk ya. Lauk itu 2-4 porsi. Nah, lauk ini dari mana sumber protein? Dari bisa hewani, bisa nabati. Jadi lebih baik ketika makan itu dikombinasikan protein hewani dan juga protein nabati. Jadi setiap kali makan ada 2 itu ya dokter. Ada setiap kali makan itu, makanya kenapa butuhnya 2-4 porsi. Jadi bisa 3 kali makan gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah yang sedikit itu gula, garam, dan minyak. Kemudian dalam isi piringku, nah ini dalam setiap kali makan, berapa sih porsinya gitu ya.
Jadi kalau dari isi piringku yang direkomendasikan itu kita bagi separuh dulu ya piring itu. Separuh itu untuk sayur dan buah. Kemudian yang separuh lagi kita bagi 2 yaitu untuk tadi untuk makanan pokok atau karbohidratnya, kemudian dan juga untuk lauk atau proteinnya gitu. Jadi sudah ada rekomendasinya ya dokter untuk makanan seimbang itu sendiri. Iya. Nah dok, mengenai itu banyak lansia ini mitosnya dokter, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan daging sapi atau daging kambing karena mengandung kolesterol. Jadi banyak lansia kita ini yang makannya itu hanya protein nabati aja dokter. Jadi kira-kira itu bagaimana dok? Nah, ini memang yang mitos ya. Iya. Jadi mitos yang berkembang. Jadi sebaiknya malah lansia itu harus mengonsumsi protein lauk atau protein baik dari sumber protein hewani maupun nabati. Kenapa? Karena protein hewani itu merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi ya. Jadi kebutuhan protein lansia itu salah satu utama yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena tadi ya, lansia itu sudah masa ototnya menurun. Berarti kan butuh proteinnya tercukupi. Kalau nggak boleh makan daging ini itu, terus hanya protein nabati, akan sulit tercukupi kebutuhan protein hariannya, ya. Nah, selain itu dalam protein hewani yang tadi daging, ayam ya, ikan, itu ada kandungan zat gizi yang memang unggul di masing-masing makanannya. Seperti kalau daging itu kaya zat besi ya, zat besi Hem, kita tahu bahwa itu adalah untuk membentuk hemoglobin ya, penting untuk kita mengangkut oksigen ke dalam jaringan tubuh. Kemudian ikan itu kaya omega 3 ya. Jadi baik itu juga daging ayam ya. Nah, kalau kandungan kolesterolnya, jadi memang kolesterol itu ada di hewani ya, ada di hewani, jadi ada di daging. Tapi tubuh kita sebenarnya itu juga membutuhkan kolesterol ya. Jadi membutuhkan kolesterol itu untuk apa? Ya untuk pembentukan dinding sel, untuk untuk pembentukan hormon steroid, ya estrogen, testosteron, seperti itu. Jadi kita sebenarnya tubuh kita juga membutuhkan kolesterol, dan kolesterol itu dipenuhi dalam tubuh kita, sebagian besar dipenuhi dari kolesterol yang diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri, sebagian kecil dari makanan, ya kan? Makanya itu kita juga butuh. Nah, caranya bagaimana supaya kolesterol itu nggak tinggi atau nggak meningkat? Ya berarti jumlahnya tadi, kembali lagi ke jumlahnya. Terus jenisnya harus bervariasi karena masing-masing daging itu beda-beda kandungan kolesterolnya. Jadi mungkin harus bervariasi. Jadi mungkin ini sekarang daging dengan tempe, kemudian siang telur dengan tahu misalnya ya, kemudian sore ikan dengan tempe atau apa. Nah, itu supaya kita bisa selain kadar kolesterolnya bisa dibatasin, tapi juga kandungan-kandungan zat gizi yang lainnya kita juga bisa dapat gitu. Tercukupi begitu ya dokter. Oke. Menarik ya dokter. Untuk selanjutnya nih dok, kan tadi sudah dijelaskan bahwa lansia itu akan mengalami penurunan fungsi organ sama penurunan indera pengecap ya dokter terutamanya. Kira-kira nih dok, dengan asupan yang turun itu, nafsu makan yang turun itu, kan asupannya juga turun ya dok. Perlu nggak sih dok lansia ini minum atau makan suplemen untuk memenuhi kebutuhannya? Ya. Jadi memang meskipun ada penurunan fungsi-fungsi organ, tapi kan juga sebenarnya kebutuhannya juga turun ya. Nah, ini kita lihat lagi bagaimana sih makannya tadi, makan dari lansia itu. Kalau makannya tercukupi, kemudian nafsu makannya tidak, kan nggak semua lansia nafsu makannya menurun ya. Nah, itu jika nafsu makannya baik, kemudian
bisa mencukupi kalori harian ya, protein juga tercukupi, kemudian ternyata status gizinya baik, ya sudah nggak perlu suplementasi. Tapi kalau misalnya ada indikasi seperti ada penurunan asupan ya, ada penurunan asupan, itu memang bisa kita berikan suplemen-suplemen, tapi sebaiknya itu adalah kita cekkan dulu kadarnya. Jadi misalnya kita curiganya ini kayaknya kurang vitamin D atau kalsium, yaudah kita cekkan dulu gitu ya, supaya kita bisa menghitung atau memberikan dosis yang tepat untuk lansia tersebut. Yang penting adalah kita tahu kebutuhannya berapa begitu ya dokter. Jadi kita tahu perlu atau tidaknya suplemen tersebut. Nah dok, kemudian kira-kira untuk selain suplemen nih dok, cairan untuk lansia itu apakah kebutuhannya sama dengan usia produktif sebelum lansia atau menurun juga dokter? Kalau kebutuhan cairan ini memang kalau berdasarkan AKG ya, angka kecukupan gizi itu sekitar sama 1.600 sampai 1.800 ml per hari atau 30 ml per kilogram berat badan per hari. Jadi hampir sama juga dengan dengan orang dewasa, muda yang lainnya ya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan terkait dengan cairan pada lansia, ini adalah lansia itu refleks hausnya itu menurun. Nah, kadang jarang merasa haus sehingga malah kurang minum ya. Jadi keluarga itu memang punya peran penting untuk mensupport. Jadi mengingatkan lansia itu jangan lupa minum. Kalau bisa disediakan botolan gitu ya. Ini Bapak Ibu jatah minum hari ini gitu ya. Jangan lupa diminum. Nanti dilihat. Jangan-jangan cuman sedikit yang diminum gitu. Nah, ya, tapi juga cairan itu tidak hanya didapatkan dari air minum, tapi juga misalnya dari kuah sayur, dari teh kopi yang diminum ya, dari dari cairan-cairan yang dikonsumsi lainnya. Jadi itu juga dihitung dan perlu diperhatikan juga penyakit-penyakit yang diderita oleh lansia, kondisi-kondisinya. Jadi keluarga ini juga harus aware. Jadi ini kayaknya ada kelainan atau ada yang tidak normal dari lansia, ini perlu diperiksakan. Karena khawatirnya nanti ada misalnya gangguan ginjal atau gangguan jantung, yang itu juga akan mempengaruhi kebutuhan cairan lansia itu. Jadi intinya setiap lansia itu harus menyiapkan air untuk mengetahui kebutuhan cairannya itu terpenuhi gitu ya dokter? Iya, karena itu tadi, karena kadang nggak haus gitu ya. Padahal kerjanya banyak gitu ya disesuaikan dengan aktivitasnya juga kebutuhan cairannya itu. Dan kita lihat juga tanda-tanda, misalnya dehidrasi bisa, misalnya mulut kering atau kencingnya sedikit. Iya. Dan peran keluarga sangat penting ya dokter? Iya, betul. Berarti untuk kebutuhan cairannya ini harus tahu gitu ya dok. Dalam satu hari itu lansia harus minum seberapa untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, supaya nggak dehidrasi. Ya dokter. Nah, kalau ada nggak sih dok tantangan dalam pemberian gizi pada lansia selain memenuhi kebutuhan cairannya itu tadi? Ya, oke. Jadi tantangan untuk pemenuhan gizi lansia itu memang banyak sekali ya. Jadi yang pertama tadi ya, perubahan organ-organ tadi. Jadi yang misalnya kayak gigi-geliginya udah tidak lengkap ya. Sudah banyak yang udah ompong. Lah itu akhirnya kesulitan untuk mengunyah atau bahkan menelan. Mulutnya kering ya. Kemudian jadi menelannya aja seret gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi kita bisa memodifikasi dari konsistensi makanan lansia. Jadi kita pilihkan makanan-makanan yang lembut atau lunak ya. Jadi lembut lunak itu seperti misalnya nasi gitu, kita bikin yang nasi tim atau bubur nasi atau bubur sumsum kalau memang udah bener-bener nggak bisa gitu ya. Kemudian lauknya itu bisa kita
cincang ya, bisa kita cacah atau dicincang atau digiling atau di blender kalau memang benar-benar nggak bisa untuk sulit menelan gitu ya, di blender. Kemudian atau bisa untuk sayur-sayur itu kita pilihkan yang lembut gitu. Iya. Nah, untuk tadi konsistensi kan udah kita modifikasi untuk gigi-giginya. Kemudian bagaimana untuk yang mengatasi indera pengecapnya yang kadang yang menurun itu biasanya rasa manis dan asin. Gitu. Jadi itu tadi sebenarnya dengan yang kita berikan bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu, rempah-rempah kita kita tambahkan kaldu seperti itu, dan juga kita boleh tambahkan gula garam. Bahkan kalau misalnya lansia itu merasa kurang asin, terutama asin ya, itu kita bisa tambahkan misalnya disediakan garamnya disendirikan gitu yang bentuk saset kan kita bisa ya, jadi bisa digunakan sendiri setelah makanan itu maksimal satu saset lah ya gitu, nggak yang terlalu banyak. Kemudian tantangan yang berikutnya itu lansia akan gerakan pencernaannya itu juga akan menurun ya, berkurang. Nah, ini menyebabkan lansia itu mudah kenyang. Tadi kita sudah bisa kita sarankan untuk lebih sering makannya small frequent feeding ya. Jadi kita berikan porsi sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian ketika gerakan usus yang menurun juga bisa menyebabkan gampang sembelit. Nah, kita harus penuhi juga seratnya ya, serat dari sayur, dari buah, dan juga yang penting tadi cairan ya. Makanya kita harus pastikan cairannya. Selain itu juga lansia ini sering tantangannya lagi, sering sudah banyak mengonsumsi obat-obatan gitu. Obat-obatannya kadang satu box sendiri gitu ya. Banyak gitu ya. Banyak, jadi udah kenyang minum obat, kemudian obat-obatannya sendiri itu juga menyebabkan mual, ada yang menyebabkan mual, ada yang menyebabkan menurunkan memang nafsu makan atau selera makan, itu juga jadi tantangan sendiri. Kemudian juga tantangan yang lain adalah lansia ini secara sosial ya. Lansia biasanya orang lanjut usia itu sudah berkurang untuk teman-teman sebayanya ya, jarang-jarang kumpul karena mungkin teman sebayanya sudah ada yang berpulang duluan, kemudian keluarga sudah banyak yang ditinggal, mungkin ditinggal kerja ya, sibuk kerja, punya kesibukan sendiri-sendiri, sehingga beliau-beliau ini kesepian di rumah. Nah, dengan kesepian itu juga akan menurunkan selera makan. Itu berpengaruh berarti ya dokter. Makanya keluarga sebisa mungkin untuk meningkatkan selera makan, kita ajak makan bareng gitu. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah faktor psikologis ya. Faktor psikologis lansia tadi karena kesepian, kemudian juga akhirnya bisa berpengaruh ke depresi. Nah, stres itu juga gitu ya dokter. Itu juga makanya peran keluarga juga penting di situ ya. Biar mengurangi stresnya begitu ya dokter. Karena stresnya itu bisa berpengaruh pada asupan juga ya dok. Iya, makanya kalau bisa lansia tetap aktif ya, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial gitu supaya itu bisa tadi bertemu teman-teman dan bisa merasa bahagia begitu ya dokter ya. Akan berpengaruh ke nafsu makan atau selera makan itu tadi. Iya. Nah dok, untuk lansia yang mungkin kan mengalami penurunan fungsi organ, terus kemudian banyak stres karena kesepian, itu kan mudah terkena mungkin terserang penyakit begitu ya dokter. Kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan pada lansia yang mungkin sudah ada riwayat penyakit degeneratifnya dokter? Contohnya seperti penyakit hipertensi, diabetes mellitus. Begitu apa yang perlu kita perhatikan terkait lansia yang memiliki riwayat penyakitnya gimana dokter? Oke, jadi untuk lansia itu memang kan sekarang ini biasanya itu penyakit yang dideritanya adalah penyakit degeneratif ya. Jadi seperti
diabetes ya, atau kencing manis, hipertensi, kemudian penyakit jantung atau penyakit ginjal gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan untuk gizinya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah tadi screening status gizi dulu, ya. Gini, jadi lansia itu kadang meskipun gemuk kelihatannya, tapi bisa saja ototnya berkurang, menurun, Iya. ya. Jadi kita harus bedakan antara berat badan kurang dan juga gizi kurang atau malnutrisi. Itu hal yang berbeda. Jadi orang yang overweight atau obesitas atau yang berat badannya berlebih belum tentu tidak malnutrisi. Bisa juga mengalami malnutrisi. Iya. Misalnya ada lansia yang obes gitu ya. Kemudian ternyata dalam beberapa 1 bulan ini turun 10 kilo misalnya. Turun 10 kilo, asupan makannya menurun. Nah, itu bisa kita screening bisa saja masuk dalam malnutrisi. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi yang penting itu adalah status gizinya, kemudian kita sesuaikan untuk kebutuhan kalorinya, status nutrisinya, karena sebagian besar mereka yang memiliki penyakit degeneratif seperti itu kurang gizi atau terjadi malnutrisi. Maka itu juga penanganannya lebih spesifik lagi ya, masing-masing karena masing-masing individu. Jadi lebih baik konsultasikan ke dokter gizi ya, bagaimana untuk pengaturan pola makannya. Mungkin dengan diabetes, itu kan pasien misalnya dengan mendapatkan insulin, nah itu bagaimana? Seberapa banyak sih yang harus dikonsumsi? Kemudian mungkin pasien-pasien dengan gangguan ginjal ya, mungkin hipertensi terus ke ginjal, atau dari diabetes juga ke ginjal. Nah, ini juga bagaimana untuk proteinnya, karena harus kita hitung benar-benar, dan juga cairannya. Nah, itu harus di screening ya, makanya harus screening status gizinya, kita sesuaikan dengan penyakit penyertanya. Jadi konsultasikanlah ke dokter gizi. Dokter gizi ya. Yang penting harus konsultasi dulu ya dok, karena setiap kondisi pasien itu kan berbeda ya dokter, Iya. jadi pasti memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Apalagi yang sudah memiliki riwayat penyakit, pasti kondisi kebutuhannya juga berbeda dengan yang sehat begitu ya dokter. Iya, betul. Nah dokter, kira-kira nih lansia yang sehat maupun sakit ini perlu nggak sih dok olahraga? Tetap perlu ya. Jadi rekomendasi ya. Jadi berdasarkan rekomendasi dari WHO itu untuk lansia itu disarankan tetap beraktivitas fisik dan olahraga. Aktivitas fisik misalnya mungkin bisa berkebun ya. Momong cucu mungkin ya. Terus kemudian apalagi, nah olahraga ini untuk lansia itu disarankan 150 menit per minggu ya, atau kalau kita bagi per hari 30 menit mungkin 5 hari seminggu. Bagaimana olahraganya? Jadi olahraganya bisa dengan berjalan kaki, kemudian bisa dengan bersepeda yang ringan gitu, atau itu yang latihan kardionya ya, olahraga kardionya. Kemudian juga bisa latihan beban. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan dan juga penyakit yang diderita oleh lansia ya. Nah, untuk olahraganya itu yang berjalannya itu yang seperti apa sih yang boleh gitu ya. Yang disarankan itu yang intensitas sedang ya. Jadi misalnya olahraga tapi kita masih bisa ngobrol. Nah itu jadi bukan yang sampai terengah-engah sampai nggak bisa ngomong. Nah itu intensitas tinggi ya. Kalau yang intensitas sedang ini masih bisa ngobrol dengan santai gitu. Jogging, berjalan kaki. Tapi kalau misalnya lansia, ada juga sih lansia yang mungkin dari mudanya itu sudah
olahraga rutin, berlari misalnya, Iya. boleh dilanjutkan gitu. Sampai lansia begitu ya. Oke. Tapi dengan batasan-batasan tertentu, dan itu juga harusnya itu dikonsultasikan dengan dokter Dokternya. gitu. Oke. Jadi mitos terkait lansia kan banyak nih dok. Yang bilang bahwa lansia itu umurnya sudah tua, semuanya sudah rapuh, jadi nggak boleh bergerak terlalu banyak. Itu salah ya dokter ya? Iya, Jadi jadi harus harus tetap olahraga karena itu tadi pembentukan otot, massa otot ya. Karena kan pada kita itu sejak usia 30 tahun ya, itu akan menurun massa otot kita setiap 10 tahunnya itu sekitar 10%. Wah. Nah, makanya itu harus banyak ya dok. aktivitas fisik supaya protein yang kita konsumsi itu bisa diubah menjadi otot. Kenapa? Karena apalagi lansia yang tulangnya itu sudah pengeroposan. Iya. Nah, itu perlu ditopang oleh otot yang kuat supaya tidak gampang jatuh karena lansia kan risiko jatuhnya tinggi. Iya benar dokter. Nah dok, ini yang terakhir nih dok. Pesan untuk lansia di Indonesia. Pesan untuk lansia di Indonesia, oke. Bapak Ibu Sobat Kanjo, jadi usia lanjut itu bukan alasan untuk pasrah. Tapi dengan kita gizi yang tepat, gizi yang seimbang, aktivitas fisik yang baik, dan juga dukungan keluarga yang baik, support system yang baik, maka lansia itu bisa tetap sehat, mandiri, dan hidup berkualitas. Jadi, dan juga jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi ke Poligizi RSUD Kanjuruhan jika memang ingin tahu saya ini bagaimana sih dok pola makannya, atau saya ingin bagaimana untuk tetap bugar, tetap sehat gitu. Ingin tahu lebih lanjut kondisi tubuhnya, begitu ya dokter. Jadi Sobat Kanjo, untuk menjadi lansia sehat itu, kita sebagai keluarga harus tetap mendukung lansia dan mensupport lansia untuk tetap menjaga pola makan yang sehat, kemudian memenuhi kebutuhan cairannya, kemudian melakukan aktivitas fisik dan olahraga yang frekuensinya itu sudah direkomendasikan dalam kategori ringan hingga sedang, dan jangan lupa harus tetap mengelola stres agar lansia itu tetap bahagia. Oke. Terima kasih Dokter Pungki sudah menyempatkan hadir dan berbagi ilmu di podcast kali ini. Terima kasih Mbak Erika. Iya. Semoga Dokter Pungki sehat selalu. Amin, sehat selalu juga. Iya, dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain untuk membahas topik-topik yang lebih menarik lagi ya dokter. Iya, amin. Oke, Sobat Kanjo, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk Sobat Kanjo dimanapun berada. Dan supaya Sobat Kanjo tidak ketinggalan dengan informasi kesehatan lainnya, Sobat Kanjo bisa langsung akses platform media sosial RSUD Kanjuruhan yang sudah tertera di deskripsi video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube RSUD Kanjuruhan. Saya Yuni Erikawati bersama dengan Dr. Pungki Dwi Tunggal Pangestuti, spesialis gizi klinik. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kanjuruhan sehat, Indonesia emas. Sobat Kanjo.